Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Im Halimatus Sadiah, NIM 2220100767 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melaksanakan tutorial uji validasi daya beda, normalitas, areabilitas, dan kesukaran untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Yang pertama akan tutorial uji validasi. Uji validasi berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan atau nilai yang digunakan dalam mengukur dan memperoleh data penelitian atau data penilaian. Di sini kita membuat nilai dalam Excel, kemudian kita blok, lalu kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS di data view dulu, kita paste, kemudian nama di sini namanya var00, kita ganti dulu CTRLF di refresh, kemudian namanya var000 menjadi X, lalu refresh L, kemudian close. Kemudian klik analisis, lalu klik correlate, kemudian bivariate, lalu blok CTRL-A, kemudian pindahkan ke dalam variables. Jangan lupa person ini di checklist, kemudian ketik OK. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah data yang akan diuji validitas. Akan muncul korelatan dokumen relasi. Maksud X01, X02, dan X03 dan seterusnya adalah merupakan item ataupun pernyataan pertanyaan yang dimiliki. Kemudian di sini ada percent correlation atau nilai korelasi atau bisa disebut sebagai R hitung. Kemudian nilai signifikasinya ada N adalah jumlah respondennya. Dan kita lihat ke ujung ada total. Jadi untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, cara pertama dengan membandingkan antara F hitung dan F tabel. Selanjutnya yaitu tutorial yang kedua yaitu uji daya beda. Uji daya beda dilakukan untuk melihat sejauh mana item mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki atribut atau memiliki nilai yang akan diukur. Daya beda juga memperoleh tes yang ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Uji daya beda, kita klik analisis, kemudian pilih scale, lalu reliability analysis, kemudian blok, pindahkan ke items. Ini ada 10 nilai, kemudian ininya modelnya alpha, kemudian klik statistik, lalu akan muncul seperti ini. Kemudian di deskripsi for kita checklist item, scale, dan scale item. Setelah ini semua di checklist, kita ketik continue dan juga OK. Dan ini akan muncul data untuk dibedakan daya bedanya. Setelah itu bisa dibedakan dari total item statistik ini mana yang daya beda yang sesuai dan daya beda antara yang sesuai dan tidak. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan finalnya lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Caranya yaitu masukkan data
Untuk uji normalitas di sini data dari Excel kita paste menggunakan dua data kita ke variabel view, kemudian ganti nama ini menjadi f. Klik analisis, kemudian klik descriptive statis, lalu pilih explore, kemudian masukkan data Y dan Z ke dalam faktor list. Terus klik plots, kemudian klik di normality plots with test, kemudian klik continue, kemudian ketik oke. Setelah klik continue, kemudian ketik oke. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas yaitu suatu tes dikatakan reliable apabila hasil tes tersebut tetap apabila diteskan berkali-kali. Untuk mengetahui reliabilitas suatu instrumen atau alat, evaluasi dilakukan dengan cara menghitung koefisien reliabilitas instrumen. Langkah-langkahnya yaitu klik analisis, kemudian scale, lalu ketik reliability analysis, kemudian pilih variabel, kemudian masukkan kepada kolom item. Setelah itu kemudian klik statistik. Setelah itu kemudian klik scale if item delete, lalu setelah itu klik continue, kemudian klik OK. Sudah, nanti ditemukan ini data reliability ya. Untuk selanjutnya yaitu pengujian kesukaran. Indeks kesukaran. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Untuk menghitung daya pembeda, setiap butir soal digunakan aplikasi IBM SPSS. Langkah-langkahnya yaitu dengan mengetik, contohnya ini ya, mengetik analisis, kemudian pada deskriptif statistik, lalu klik frekuensi. Nah, kemudian masukkan pada variabel S, lalu klik statistik. Setelah itu centang pada main, kemudian continue, lalu ketik OK. Nah, di sini akan muncul analisis dari hasil yang ditunjukkan nilai main pada tabel statistik ditafsirkan pada masing-masing rentang tingkat kesukaran. Ya, bisa dilihat. Adapun dari hasil dari perhitungan uji tingkat kesukaran tes menggunakan IBM SPSS adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ini tingkat kesukarannya. Mungkin cukup sekian tutorial untuk memenuhi tugas statistika dengan dosen Pak Warsali MPD. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon bimbingannya lagi dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.